Kita lanjutkan tadabbur kita surat Maryam. Pagi hari ini kita sampai di ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ayat ke-12 sampai ke-15. 4 ayat ini yang pagi hari ini akan kita pelajari, akan kita dalami makna dan kandungannya. Di pembahasan yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, mengabulkan doa atau munajat atau permohonan dari Nabi Zakaria, yaitu permohonan agar supaya Nabi Zakaria diberikan oleh Allah seorang putra. Maka kemudian Allah memberikan kabar gembira, nubasyiruka, memberikan kabar gembira, yang berarti kabar gembira itu doa atau permohonan Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah. Berarti Nabi Zakaria akan diberikan seorang anak, yaitu gulamun, seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, namanya adalah bahkan bukan hanya sekedar diberikan anak laki-laki oleh Allah sesuai dengan permohonan Nabi Zakaria, bahkan yang memberikan nama anak itu adalah Allah. Diberikan nama Yahya dan kemudian disampaikan oleh Allah, belum pernah diciptakan seorang manusia yang serupa dengan Yahya. Baik namanya yang sama, belum ada sebelumnya yang bernama Yahya, ataupun secara fisik dan sifat. Baru Yahya ini yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nah, ini merupakan pemberian yang sangat spesial, very special, itu ya, sangat spesial dari Allah kepada Nabi Zakaria. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghargaan dari Allah kepada Nabi Zakaria. Atas apa? Atas kesabaran, ketabahan, dan keyakinan Nabi Zakaria kepada Allah. Bagaimana mungkin Nabi Zakaria tidak termasuk orang yang begitu yakin kepada Allah? Beliau meminta diberikan anak dalam kondisi usia beliau yang sudah umurnya sekitar 120 tahun. Istrinya juga sudah tua. Selain sudah tua, dalam kondisi wanita yang mandul mungkin enggak untuk hamil? Secara ilmu medis, secara akal pikiran manusia, it is impossible. Itu ya. Jadi kalau ada film itu Mission Impossible ya, jadi
misi yang sangat mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya possible, semuanya mungkin bagi Allah. Dan apabila Allah berkehendak, kun fayakun, jadilah, maka jadi. Maka diberikan kabar gembira oleh Allah Nabi Zakaria bigulamin ismuhu Yahya, dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Tapi saat itu Nabi Yahya sudah ada belum? Belum, karena masih harus melalui yaitu ibundanya harus hamil dulu ya. Nah, maka di ayat yang ke-12 yang pagi ini kita pelajari, tiba-tiba Allah kemudian membuka ayat ini dengan kalimat ya Yahya, wahai Yahya. Lah, kok wahai Yahya? Padahal belum diterangkan ini proses kehamilannya. Iya kan? Belum diterangkan ini proses kehamilannya, bagaimana kelahirannya Nabi Yahya. Kok tiba-tiba setelah ayat yang lalu Allah memberikan kabar gembira tentang seorang anak yang bernama Yahya. Di ayat yang ke-12 ini langsung Allah kemudian memanggil ya Yahya. Berarti di ayat ini Nabi Yahya sudah ada atau belum? Sudah ada apa belum? Sudah. Buktinya sama Allah langsung dipanggil ya Yahya, wahai Yahya. Oh, berarti di ayat yang ke-12 ini Nabi Yahya sudah dilahirkan, sedangkan proses kehamilan ibundanya bahkan sampai proses melahirkan tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Baik. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah, ambillah kitab itu biquwwah, dengan kekuatan atau dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya, kepada siapa? Dan kami berikan hikmah kepadanya, siapa nyanya? Ya, yang memberikan Allah. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya suatu hikmah sabiyya pada waktu dia masih kecil. Sabiyya, sabiyya itu maknanya adalah anak yang masih kecil. Nah, para santri semuanya, ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwasannya Nabi Yahya itu sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah mulai pada saat usia beliau masih sobia, masih kecil. Kata-kata sobia ini ada yang mengartikan sobiyun. Kalau anak disebut sobiyun itu artinya anak yang masih kecil atau anak yang belum balik. Kalau di istilah kita itu balita. Apa itu balita? Ya, di bawah 5 tahun. Berarti masih kecil banget. Ya. Tapi ada ahli tafsir yang menyampaikan
Maksud sobia itu adalah pada saat Nabi Yahya berumur 9 atau 12 tahun. Tapi ada yang mengatakan secara bahasa sobiyun itu artinya anak yang masih kecil, yang belum balik. Berarti usianya di bawah 9 tahun. Paham ya? Jadi itu arti dari sobia. Wahai Yahya, khudil kitab biquwah. Ambillah, ambillah kitab itu biquwah, dengan kekuatan atau dengan sungguh-sungguh. Apa itu maksudnya? Berarti Nabi Yahya diperintahkan untuk mengambil kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Karena di masa Nabi Yahya alaihissalam, kitab yang dibaca oleh umat-umat saat itu adalah kitab kitab Injil. Belum. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa itu hidupnya satu masa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa ini hidupnya satu masa, satu zaman dengan Nabi Yahya. Tapi kitab yang dipelajari saat itu adalah Taurat. Berarti Nabi Isa masih belum ada. Baik, kembali ke makna. Khudil kitab biquwah. Ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau ada kitab di rak kitab itu diperintahkan ngambil, berarti harus dengan memakai tangan. Setelah itu sudah perintahnya ambillah. Berarti diambil dengan sungguh-sungguh. Maksudnya sungguh-sungguh apa? Dipegang begini. Iya. Bagaimana terus? Artinya bagaimana? Lah, khudil kitab biquwah, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti cuma diambil tok, tetapi setelah kamu ambil kitab itu Yahya, kitab Taurat itu, bukalah kitab itu. Setelah dibuka selesai? Anda, maka bacalah. Setelah dibaca selesai? Belum. Apa? Pahami. Setelah dipahami selesai. Apalagi? Amalkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Artinya berarti khudil kitab biquwah, ambillah kitab itu dengan kekuatan. Berarti ambillah dengan tanganmu yang dengan kekuatan. Setelah itu bukalah dengan tanganmu dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Setelah itu bacalah dengan lisanmu secara sungguh. Setelah kamu baca dengan lisan, maka pahamilah dengan sungguh-sungguh menggunakan akal pikiran. Setelah itu amalkanlah dengan sungguh-sungguh menggunakan seluruh anggota badan. Nah, ini pemahamannya. Berarti ini juga untuk kita, para santri dan pendengar di rumah. Kalau Nabi Yahya diperintahkan khudil kitab biquwah, yaitu kitab Taurat, maka untuk kita khudil kitab biquwah, hei orang-orang muslim, orang-orang Islam yang beriman,
laki-laki dan perempuan, ambillah Al-Quran itu dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau ada Al-Quran di atas rak di rumah kita, berarti kita bersihkan debunya. Kalau tidak pernah diambil kan berdebu. 1 bulan tidak pernah disentuh, berdebu enggak? Berdebu. Setelah itu diambil terus buka dulu. Setelah dibuka baca. Setelah dibaca bagaimana cara memahami? Bagaimana cara memahami? Datanglah ke majelis ilmu, kajian Al-Quran. Kalau memahami sendiri, kalau cuma dibaca, bermanfaat enggak? Bermanfaat apa enggak? Enggak bermanfaat untuk dirimu sendiri saja. Nambahi ganjaran tok, hanya dibaca. Tapi untuk diri sendiri bermanfaat enggak? Enggak membawa perubahan. Karena apa? Karena cuma dibaca, tidak mengerti isinya. Setelah mengerti isinya, kemudian kalau didiamkan saja bermanfaat enggak? Maka harus amalkan, baik untuk perbuatan diri sendiri sehari-hari, bahkan lebih utama lagi, ajarkanlah Al-Quran itu kepada orang lain. Fahim tum? Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Yahya alaihis. Begitu juga dengan kita terhadap Al-Quran. Jadi ambil Al-Quran di atas rak lemarimu itu, jangan kamu taruh saja sampai berdebu. Kemudian bukalah dengan sungguh-sungguh, bacalah dengan sungguh-sungguh. Setelah itu pahamilah maknanya dengan sungguh-sungguh. Setelah kamu pahami, amalkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Itulah gunanya Al-Quran. Fahim tum? Beruntunglah kalian yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Sangat beruntung. Tetapi bukan cuma hanya dipelajari, pahami betul, implementasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Suatu saat besok kalian kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengajarkan Al-Quran ini kepada orang lain. Subhanallah, itulah orang yang mulia. Man ta'allamal Quran wa 'allamaha. Siapa orang yang mengajarkan, yang mengamalkan Al-Quran dan sekaligus mengajarkan, itulah orang yang dicintai Al-Quran, orang yang mulia. Paham ya? Baik. Kemudian wa atainahul hukma sobiyya, dan kami berikan kepada Yahya suatu hikmah. Suatu hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kebaikan. Artinya Nabi Yahya diberikan oleh Allah hikmah, sehingga dengan memahami kitab Taurat, kemudian Nabi Yahya mendapatkan kebaikan. Setelah memahami kitab Taurat, mempunyai ilmu yang cukup terhadap kitab Taurat, kemudian diberikan kebaikan oleh Allah, hikmah. Kenapa harus diberikan hikmah? Karena walaupun sudah mempelajari, memahami kitabnya Nabi Yahya saat itu, yaitu kitab Taurat, tetapi apabila tidak diberikan hikmah oleh Allah,
tidak diberikan kebaikan, maka pemahamannya terhadap kitab Taurat itu tidak akan membawa kebaikan kepada diri Nabi Yahya sendiri, bahkan tidak akan membawa kebaikan kepada orang lain. Kita juga begitu. Santri, ini dengarkan. Walaupun misalkan kalian sudah betul-betul memahami isi Al-Quran, surat per surat, ayat per ayat, kalian bisa memahami karena sudah belajar. Tetapi kalau kemudian Allah tidak memberikan hikmah ke dalam diri kalian, maka kepinteran kalian terhadap ayat Al-Quran ini bukan malah mendatangkan kebaikan, tapi justru akan mendatangkan kejelekan. Bagaimana maksudnya? Maka kepintaran kalian memahami ayat Al-Quran akan kalian gunakan untuk kepentingan pribadi, untuk mencari keuntungan pribadi, justru untuk membelokkan akidah umat. Jadi orang pinter itu sudah cukup? Enggak. Orang pinter belum cukup apabila Allah tidak memberikan hikmah kepada dirinya. Tidak ada manfaatnya kepandaian, kepinteran kalau Allah tidak memberikan yang namanya hikmah. Karena apa? Justru dengan kepinterannya dia akan membuat kerusakan di tengah-tengah umat. Pinter, tapi ayat Al-Quran akan dibelok-belokkan sesuai dengan kepentingan pribadinya. Paham tuh? Bisa dipahami ini? Maka pada saat kalian belajar satu ilmu, terutama Al-Quran, bahkan ilmu yang lain, jangan hanya meminta kepada Allah untuk diberikan kepandaian atau kemudahan dalam memahami ilmu itu, tapi sekaligus mintalah kepada Allah agar diberikan hikmah di dalam diri kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki justru kita akan bisa berbuat baik kepada diri sendiri dan juga berbuat baik, memberikan kebaikan kepada umat manusia atau orang lain. Itu. Nah, ini penting bagi seorang pelajar, penuntut ilmu. Dalam berdoa jangan hanya minta, ya Allah berikan hamba kemudahan, Allahumma allimna ta'wilah wa faqihna fid din. Iya. Tapi tambahi doamu, mohon minta kepada Allah, Allah memberikan hikmah agar supaya kalian selesai dari ma'had menjadi pemuda-pemudi yang ilmunya sudah cukup, tapi dibarengi dengan nilai-nilai kebaikan oleh Allah Subhanahu, sehingga orang yang tidak diberikan hikmah oleh Allah, walaupun dia pinter, walaupun dia banyak ilmunya, bisa kita saksikan, karena tidak diberikan hikmah oleh Allah, maka ilmunya tidak membawa kebaikan untuk dirinya, apalagi kepada orang lain. Contohnya, mencaci maki orang lain. Padahal ini orang berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, tidak kita bahas. Yang kita bahas sekarang, orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah, seperti Nabi Yahya ini, tetapi tidak diberikan hikmah. Maka apa? Walaupun dia alim, tapi enteng, saling mencaci satu sama lain. Kalian bisa lihat tuh, banyak kalau kalian lihat sekarang di media sosial ya, di YouTube, di Instagram, di apa itu, TikTok, apa itu, ustadz yang satu ceramah mencaci ustadz satunya, nanti yang dicaci ini ceramah bales lagi mencaci yang tadi, saling caci mencaci. Apakah mereka bukan orang berilmu? Berilmu, orang berilmu, tapi tidak diberikan hikmah oleh Allah di dalam dirinya.
Sehingga apa? Walaupun berilmu seperti orang yang tidak berilmu. Kalau orang berilmu itu apakah akan saling caci satu dengan satunya? Enggak. Enggak. Karena apa? Malu. Malu kepada siapa? Malu kepada dirinya sendiri dulu. Jangan malu kepada Allah dulu, kepada dirinya sendiri dulu. Kalau orang saling mencaci, orang yang punya ilmu, sing siji lek ceramah ngilokno sing iki. Engko sing diilokno ceramah pisan diundang bales ngilokno sing mang. Jadi saling. Seperti petinju itu, cuma ini masalahnya tidak satu ring, tidak bersama. Ringnya berbeda. Nah, ada penontonnya enggak? Ada. Siapa? Yang hadir pengajian. Penontonnya yang hadir pengajian. Penontonnya seneng tepuk tangan. Kiai ini ulama mencaci ulama lain, penontonnya jamaahnya seneng. Ada enggak seperti itu? Sing ceramah wis gak duwe hikmah di dalam dirinya, sing ngerungokno lebih maneh yo gak duwe hikmah di dalam dirinya. Akan seperti itu kalau cuma meminta ilmu, kepinteran karena tidak pernah meminta hikmah kepada Allah. Nah, oleh karena itu dari sekarang mintalah diberikan kemudahan dalam memahami ilmu ini sekaligus meminta diberikan hikmah. Fahim tum? Sobia pada saat Nabi Yahya masih kecil. Jadi pada saat Nabi Yahya masih kecil, para santri dan para pendengar, Nabi Yahya tidak sama dengan anak-anak kecil yang lain. Kalau anak-anak kecil yang lain waktunya dihabiskan untuk main. Berarti kalau santri waktunya dihabiskan untuk main? Berarti kalau waktunya dihabiskan untuk main apa? Main game. Berarti kan termasuk anak? Nah, sobia. Termasuk anak kecil. Walaupun yang sudah tua. Bahasanya sini apa? Gerang daplok, ya. Walaupun yang sudah gerang daplok, tapi kalau waktunya dihabiskan untuk main-main saja, berarti termasuk sobia. Ada tasdidnya, sobiyun, ya. Termasuk balita ini masih di bawah 5 tahun. Loh kenapa? Lah, brengosmu sudah keluar. Sudah ada brengosnya, sudah ada kumisnya. Tapi hidupmu kamu pakai main-main saja setiap hari, berarti kamu sobiyun yang berbrengos. Ya. Balita yang punya teman-temannya. Maka Nabi Yahya itu sering diajak sama teman-temannya sesama anak kecil. Yahya, ayo kita main. Ayo kita main. Wajar anak kecil ya. Anak kecil waktunya memang habis untuk main. Ayo kita main. Apa jawab Nabi Yahya? Kawan-kawanku, teman-temanku, kita ini manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain-main. Subhanallah. Itu masih sobia, masih kecil, sudah bisa mengatakan seperti itu. Kenapa bisa mengatakan seperti itu Nabi Yahya? Karena hikmah. Ya, karena Allah memberikan hikmah di dalam diri Nabi itu. Karena diberikan hikmah oleh Allah sehingga walaupun masih di bawah 5 tahun sudah bisa mengatakan kepada teman-temannya, konco-konco, kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Tuh. Kalau orang sekarang enggak, sudah tua tapi kayak anak kecil. Karena apa? Tua-tua juga main game. Habis waktunya dipakai main-main. Ada enggak? Ternyata ada tahu ya.
Jadi jangan waktu kita ini dihabiskan untuk main-main. Setua apapun usia kita, kalau waktu kita habiskan untuk main-main, maka kita termasuk sobia. Tapi sobia ajaib, bayi ajaib. Soalnya apa? Wis brengosan, wis jenggotan, tapi sik koyo arek cilik. Ya, paham dong? Nah, di ayat yang ke-13. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Wa hananan min ladunna, dan rasa kasih sayang yang mendalam dan rasa belas kasihan. Hananan itu rasa belas kasih yang mendalam, berarti belas kasihnya sangat mendalam. Milladunna, dari sisi kami. Kami siapa? Dari sisi kami siapa? Allah. Perhatikan sini dulu, nulisnya nanti. Wahananan milladunna, dan rasa belas kasih sayang yang mendalam dari sisi kami, dari sisi Allah. Tadi dijelaskan ayat yang ke-12. Yang pertama, Nabi Yahya itu atainahul hukmah, diberikan oleh Allah hikmah. Yang pertama. Yang kedua, di ayat selanjutnya, wahananan milladunna, dan rasa belas kasih yang mendalam dari sisi kami. Jadi ini pemberian Allah kepada Nabi Yahya. Yang pertama tadi hikmah, ya. Yang kedua sekarang rasa belas kasih sayang dari sisi kami. Maksudnya bagaimana? Ada dua pengertian. Hananan yang pertama yaitu Allah memasukkan ke dalam diri Nabi Yahya rasa belas kasih, sehingga Nabi Yahya tumbuh menjadi seorang anak, tumbuh menjadi seorang pemuda yang mempunyai rasa belas kasih kepada orang lain. Ini pengertian yang pertama. Yang kedua, pengertiannya, Nabi Yahya ini orang tuanya masih muda atau sudah sepuh? Sudah tua, ya? Baik. Orang tua yang sudah sepuh, biar enggak bingung kalau Habib bisa bilang orang tua yang sudah tua, ya bingung kan? Nah, orang tua yang sudah sepuh umurnya 120 tahun. Coba, ada anak yang punya orang tua usianya 40 tahun misalkan, ya. Ada anak lagi punya orang tua juga usianya 120 tahun, Nabi Yahya. Kira-kira rasa kasih sayang atau perlakuan orang tua yang masih usianya 40 tahun dibandingkan orang tua yang usianya 120 tahun sama atau tidak? Orang itu semakin tua usianya semakin kuat atau semakin tidak kuat? Kalau orang tua yang umurnya 40 tahun kemudian anaknya Sobia yang masih kecil seperti Nabi Yahya ngajak, ayah ayo ajari aku main sepak bola, kira-kira orang tuanya ini masih kuat enggak? Masih kuat ngajari kan? Masih kuat lari, masih kuat loncat, umur 40 tahun. Tapi begitu punya orang tua yang umurnya sudah 120 tahun, terus anaknya ini bilang, ayah ayo ajari aku main sepak bola, kira-kira ya apa orang tuanya? Kira-kira bagaimana? Kuat apa enggak?
Nggak kuat. Jangankan lari, apalagi loncat. Habis loncat langsung semaput. Oh, udah 120 tahun. Nah, berarti maksud hananan yang kedua ini milladunna, dari sisi kami kata Allah, dan kami berikan rasa belas kasih yang mendalam kepada Yahya dari sisi kami adalah karena Nabi Yahya saat masih kecil itu tidak sama dengan anak-anak yang lain. Maksudnya tidak sama apa? Kasih sayang kedua orang tuanya. Bukan berarti Nabi Zakaria tidak sayang, tetapi tidak bisa melayani Nabi Yahya dengan sepenuhnya. Kalau diajak lari-lari, tidak kuat. Beda dengan teman-temannya yang orang tuanya usianya 40 tahun. Masih kuat. Bisa dipahami tidak? Berarti Nabi Yahya mempunyai kekurangan. Ada sedikit kekurangan dalam kasih sayang orang tua. Tidak bisa kalau diajak lari-lari. Biasanya anak kecil senengannya lari-lari ya. Iya kan? Nah, maka Allah yang menutup kekurangan kasih sayang itu. Allah sendiri kemudian yang memberikan kasih sayang kepada Nabi Yahya. Allah sendiri yang memberikan pengertian, yang memberikan perhatian kepada Nabi Yahya. Karena ada kekurangan pada orang tuanya, Allah kemudian yang menutup kekurangan kasih sayang kepada Nabi Yahya. Bisa dipahami ini? Hananan milladunna, rasa belas kasih dari sisi kami. Oh, berarti Nabi Yahya mendapatkan rasa kasih sayang langsung dari Allah. Enak enggak kalau begitu? Enak. Lebih enak disayangi manusia atau disayangi Allah? Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jadi kalau belajar begini, bikuwah. Dengan apa? Kalau belajar Al-Quran ini, bikuwah dengan sungguh. Jangan asal-asal. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Paham dong? Baik. Wa zakatan. Yang ketiga, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya. Zakatan. Apa itu? Suci. Suci apa? Suci dari dosa. Suci dari dosa. Para santri dan para pendengar, manusia itu berbuat dosa itu disebabkan apa? Disebabkan oleh apa? Manusia melakukan dosa itu disebabkan oleh apa? Ya, disebabkan oleh dorongan hawa. Kalau Nabi Yahya kemudian dikatakan oleh Allah diberikan zakatan, bersih dari dosa, berarti Nabi Yahya tidak mempunyai nafsu. Punya? Tapi kok kemudian suci dari dosa? Karena Nabi Yahya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bukan berarti Nabi Yahya tidak punya nafsu. Punya. Karena semua manusia diberikan oleh Allah hawa nafsu. Tetapi Nabi Yahya kemudian dikatakan oleh Allah wa zakatan, dan aku berikan kepada Yahya apa keistimewaan? Bersih dari dosa, terjaga dari dosa, karena setiap nafsu mengajak kepada kejelekan maka tertutup oleh keimanan Nabi Yahya alaihis. Kalau kita begitu nafsu mengajak,
bukan ditutup, malah dibuka lebar-lebar. Ya, bagaimana mau terjaga dari dosa ya? Nah, karena dituruti. Kalau Nabi Yahya enggak. Begitu nafsunya mulai bicara, mulai ngajak, langsung ditutup dengan keimanan. Nah, jadi kalau nafsu mau ngajak, bagaimana? Kalau nafsu mau ngajak, gimana? Ditutup dengan lihat barangnya teman kok bagus ini, nafsu mengatakan ambil saja, sayang, daripada didului orang lain. Lalu bagaimana tuh? Lihat dengan cara bagaimana? Iya, dengan cara bagaimana? Maka imanmu harus bicara, jangan itu dosa. Begitu ya. Waduh, ini asik ini. Berdua malam-malam di Pantai Cemara. Ya, angin semilir, tidak ada yang tahu. Sudah terima saja itu ajaannya, balas WA-nya. Segera kamu berangkat boncengan berdua. Kalau seperti itu, bagaimana? Loh, bukan. Apa yang kemudian dilakukan? Hah? Tutup dengan mengatakan, sayang, eman kalau enggak. Nah, ayo. Itu bukan Nabi Yahya ya. Bukan Nabi Yahya masalahnya. Tapi Nabi Yahya akan langsung mengatakan, no. Tidak boleh. Ya? Tidak boleh. Imannya langsung mengatakan, jangan. Hindari itu. Jaga diri. Nah, itulah yang dimaksud wazakatan. Dan Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Yahya juga. Nabi Yahya terhindar dari dosa. Keberapa itu tadi keistimewaan? 3. Wa kana taqiya, dan adalah dia Yahya taqiya. Apa itu? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Ya? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa itu. Loh, kenapa dia takut kepada Allah? Dia takut akan dosa yang dia lakukan, dia takut pada ancaman Allah. Sehingga orang yang takut tadi, orang yang takwa tadi, dia akan berusaha melaksanakan perintah-perintah dari Allah dan berusaha untuk menghindari, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jadi dasarnya adalah khauf, rasa takut. Itulah orang yang takwa. Paham enggak ini? Berapa pemberian dari Allah tadi? Keempat. Kemudian belum selesai pemberian Allah. Di ayat yang ke-14. Wabarron biwalidayhi. Dan Nabi Yahya itu barron. Barron itu adalah berbakti atau berbuat biwalidayhi, kepada kedua orang. Para santri semuanya, barron itu asal katanya adalah barro. Barro itu
artinya jujur. Artinya jujur. Berarti barron biwalidayhi, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berarti dia orang yang jujur kepada siapa? Jujur kepada keimanannya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tua itu adalah anak yang jujur. Jujur kepada keimanannya. Kenapa jujur kepada keimanannya? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah langsung dari Allah. Wabil walidaini ihsanan, dan terhadap kedua orang tuamu maka berbuat baiklah, berbaktilah. Perintah dari Allah. Orang yang beriman melaksanakan perintah dari Allah. Orang yang tidak beriman tidak melaksanakan perintah dari Allah. Berarti anak yang barron biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua, berarti anak itu adalah anak yang jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada keimanannya, berarti dia juga jujur kepada Allah. Berarti lawan katanya barro itu adalah akon. Ain panjang, kof, akon. Apa itu akon? Robek. Maka yang dinamakan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kalau birrul, ya, barron biwalidayhi, ya, berbakti kepada kedua orang tua, maka lawan katanya akon biwalidayhi atau uququl walidayhi, durhaka kepada orang tua. Berarti anak yang durhaka kepada orang tua, anak itu telah akon apa? Merobek. Merobek apa? Merobek hati kedua orang tuanya. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua berarti dia telah merobek hati orang tuanya seperti kertas yang kita robek. Maka kertas yang kita robek bermanfaat enggak? Begitu juga hati orang tua. Apabila seorang anak durhaka, jahat kepada orang tua, tidak perhatian kepada orang tua, maka hati orang tua itu akan robek, dan hati yang robek itu akan terluka. Hati-hati. Sekarang banyak di zaman modern orang berhasil, jabatan tinggi, kaya, luar biasa, tetapi untuk ketemu kedua orang tuanya saja tidak punya waktu katanya. Maka orang yang seperti ini, dia telah akon biwalidayhi, dia telah durhaka, dia telah merobek hati kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Maka hati yang sudah robek itu akan sulit untuk bisa lengket kembali. Makanya kita harus hati-hati para santri dan pendengar. Jangan pernah kita merobek hati kedua orang tua kita. Dengan apa? Dengan cara kita melawan apa yang dikatakan oleh orang tua. Perkataan orang tua kita lawan. Kita bicara kasar kepada orang tua. Kita sering bohong kepada orang tua. Besok kalau kita sudah berkeluarga, jangan sampai kemudian kalian tidak memperhatikan kedua orang tua. Kalian hanya sibuk dengan suamimu saja,
kalian hanya sibuk dengan istrimu saja, dengan anak-anakmu, kalian kemudian melupakan kedua orang tuamu. Maka anak yang seperti itu, anak yang telah akan uququl bil walidayhi, durhaka kepada orang tuanya, telah merobek-robek hati kedua orang tuanya. Nah, ini keistimewaan yang ke berapa? Kelima yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian walam yakun jabbaron asiya. Waduh. Dan Yahya itu tidaklah menjadi seorang manusia yang jabbar. Jabbar itu salah satu sifat dari Allah. Ya Jabbar, ya. Apa? Sombong. Bukan hanya sombong. Kalau sombong saja al-kibru. Tapi Jabbar ini lebih dari sombong. Apa? Dia tidak mau kalah dengan orang lain. Semua keinginannya harus diikuti oleh orang lain. Ini Jabbar. Ya, pengertian Jabbar adalah seorang manusia yang menginginkan segala keinginannya harus diikuti oleh orang lain, harus dipenuhi oleh orang lain. Orang lain kabeh kudu nurut kepada dirinya. Ini namanya Jabbar. Ya. Nah, Nabi Yahya ndak. Walam yakun jabbaron asiya. Dan bukanlah dia seorang yang durhaka. Asiya. Durhaka kepada? Bukan durhaka kepada orang tua tadi. Akon. Ukuku. Tapi asiya ini durhaka kepada Allah. Dan dia bukanlah seorang anak yang durhaka kepada Allah. Artinya durhaka kepada Allah apa? Selalu melawan perintah Allah. Diperintahkan sholat? Diperintahkan sholat? Tak ulangi. Kalau Asia durhaka kepada Allah, maka pada saat diperintah sholat, tidak sholat. Diperintah puasa? Diperintahkan menuntut ilmu? Sudah diperintahkan menuntut ilmu. Tolabul ilmi apa lanjutannya? Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah fardu. Fardu itu apa? Bagi seorang muslim laki dan perempuan wajib menuntut ilmu. Diperintahkan menuntut ilmu milih ngojur. Ya. Apalagi masih usia-usia menuntut ilmu seperti ini. Oh enggak. Asia durhaka kepada Allah. Diperintah sholat ngantuk. Ya. Diperintah puasa enggak kuat. Ya. Nah, itulah Nabi Yahya bukan seorang anak yang seperti itu. Kemudian berapa itu tadi? Berarti keistimewaan. Yang pertama, hikmah. Yang kedua, rasa belas kasih sayang. Yang ketiga, ya, dijaga dari dosa. Kemudian yang keempat, takwa. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam, walam yakun jabbaron, tidaklah dia menjadi seorang yang sombong. Berarti rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Yang ketujuh, Asia, tidaklah dia menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Berarti ada 7
keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya. Maka dengan 7 keistimewaan itu para santri semuanya, apa kemudian yang didapatkan oleh Nabi Yahya? Di ayat yang ke-15, wasalamun alaihi, dan keselamatan atasnya, kesejahteraan atasnya. Atas siapa? Atas Nabi Yahya, yauma wulida, pada saat dia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan pada hari dia diwafatkan, wa yauma nub'atsu hayya, dan pada hari saat dia dibangkitkan hidup kembali. Maka buah dari 7 keistimewaan yang diberikan oleh Allah tadi kepada Nabi Yahya, maka Nabi Yahya mendapatkan apa? Kesejahteraan, keselamatan. Pada saat yang pertama, pada saat beliau dilahirkan oleh ibunya, selamat. Yang kedua, pada saat beliau diwafatkan nanti oleh Allah, maka selamat Nabi Yahya, sejahtera. Berarti mati, meninggal, wafat dalam kondisi husnul khatimah. Dan yang ketiga, pada saat Nabi Yahya besok nub'atsu hayya, dibangkitkan kembali dari kubur dalam kondisi hidup kembali. Berarti pada saat hari kebangkitan, ya, berarti Nabi Yahya kemudian dengan 7 keistimewaan tadi mendapatkan keselamatan, kesejahteraan pada 3 keadaan. Yang pertama saat dilahirkan, yang kedua pada saat diwafatkan oleh Allah, husnul khatimah, dan yang ketiga pada saat besok dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan jaminan keselamatan dalam 3 kondisi, itulah orang yang paling beruntung. Dilahirkan di dunia selamat, tidak kurang apapun. Kemudian pada saat mati husnul khotimah, pada saat dibangkitkan dalam kondisi bahagia. Karena apa? Diperlihatkan surga di hadapannya. Berarti orang yang seperti itu kenikmatan yang lengkap fid dunya wal akhirah. Itulah manusia yang memperoleh keberuntungan yang sesungguhnya. Bukan hanya nikmat di dunia saja, tapi di akhiratnya sengsara. Atau di dunia nggak pernah enak, yang lengkap itu kenikmatan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang selanjutnya, maka ayat yang ke-16 mulai kita masuk kepada pemeran utama yang sebenarnya. Siapa itu? Siti Maryam. Ya, insya Allah akan kita pelajari pada hari Senin. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni saudatuka ma'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.